Kenapa bayi harus diselimuti atau dibedung? Kenapa ya bayi baru lahir harus dibedung atau diselimuti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada channel kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 metode kehilangan panas pada bayi baru lahir. Nah, banyak ibu-ibu yang bertanya, kenapa sih bayi itu mesti diselimuti atau bayi itu mesti dibedung? Nah, saya rasa 4 metode kehilangan panas pada bayi baru lahir ini mampu menjawab semua pertanyaan ibu-ibu tersebut. Kenapa mesti harus dibedung atau diselimuti bayi-bayi yang baru lahir? Oke, kita jelaskan berdasarkan gambar yang sudah saya sediakan ini ya. Kita lihat pada gambar. Di sini ada 4 metode kehilangan panas. Yang pertama yaitu metode konduksi. Yang kedua adalah metode konveksi. Yang ketiga adalah metode evaporasi, dan yang keempat adalah metode kehilangan panas secara radiasi. Untuk metode kehilangan panas yang pertama yaitu secara konduksi, di mana panas dari tubuh bayi ini, tubuhnya ini, panasnya itu pindah ke benda yang kontak langsung dengan kulit atau tubuh bayi. Nah, di sini tubuh bayi ini kontak langsung dengan meja yang di bawahnya yang lebih dingin, sehingga panas dari tubuhnya itu hilang ke meja atau ke benda yang lebih dingin ini. Nah, metode kehilangan panas seperti ini disebut dengan metode kehilangan panas secara konduksi pada bayi baru lahir tersebut. Kemudian untuk metode kehilangan panas yang kedua, itu adalah metode konveksi, di mana metode kehilangan panas pada bayi baru lahir ini yang secara konveksi itu, panas dari tubuh bayinya ini hilang ke lingkungan sekitarnya melalui atau karena adanya udara yang bergerak di sekitarnya atau ada sirkulasi udara di sana. Misalnya bayi-bayi ini ditempatkan di depan pintu, misalnya diletakkan di depan pintu yang memang sirkulasi udaranya lancar. Nah, itu menyebabkan bayi-bayi itu kehilangan panas dari tubuhnya karena adanya sirkulasi udara yang bergerak di sana. Kemudian misalnya contohnya ketika kita habis olahraga, kita berlari, kan itu kita kepanasan karena proses metabolisme. Habis itu terkadang kala kita mencari kipas. Nah, kipas itu juga menghilangkan panas dari tubuh kita tadi karena adanya udara yang bergerak di sekitarnya. Ini juga termasuk metode kehilangan panas secara konveksi. Kemudian kita masuk ke metode kehilangan panas pada bayi baru lahir yang ketiga, yaitu metode kehilangan panas secara evaporasi. Nah, metode kehilangan panas secara evaporasi ini adalah panas dari tubuhnya ini tadi hilang ke lingkungan sekitarnya atau pindah ke lingkungan sekitarnya itu yang lebih dingin. Nah, panas dari tubuh bayi ini pindah ke lingkungan sekitarnya yang lebih dingin atau mengalami penguapan, ibarat katanya. Nah, itulah yang disebut dengan metode kehilangan panas secara evaporasi. Contohnya itu misalnya bayi dibiarkan aja pada ruangan yang lebih dingin atau ruangan ber-AC. Nah, atau bayi dibiarkan aja pada ruangan yang memang lebih dingin dari suhu tubuh bayinya. Nah, bayi akan mengalami kehilangan panas dari tubuhnya ini ke lingkungan sekitarnya yang lebih dingin. Kalau konveksi tadi ada udara atau sirkulasi udara yang bergerak di sana. Nah, untuk metode kehilangan panas pada bayi baru lahir yang terakhir yaitu atau yang keempat adalah metode kehilangan panas secara radiasi. Biasanya panas dari tubuh bayinya ini seperti yang ada pada tanda panah, mungkin ini tubuhnya pindah ke ini biasanya perpindahan panasnya itu antara dua benda. Yang satu suhunya lebih tinggi atau misalnya bayinya itu suhunya lebih tinggi, sementara benda yang satunya lagi suhunya itu lebih rendah daripada tubuh bayi, misalnya dinding atau misalnya kulkas yang lebih dingin. Bayi diletakkan di dekat kulkas yang lebih dingin ini, tetapi bayi tidak kontak langsung seperti konduksi ini karena kulitnya menyentuh langsung ke bendanya. Sementara pada radiasi perpindahan panasnya itu terjadi
antara dua benda, yang satu lebih dingin, yang satu lebih rendah suhunya, sehingga panasnya itu pindah ke benda di yang dekat dengannya, tetapi tidak kontak langsung dengan tubuh bayi. Beda dengan yang konduksi tadi, dia pindah ke benda yang memang kontak langsung dengan tubuhnya. Pada radiasi dia pindah ke benda yang berikutnya, tetapi tidak kontak langsung dengan tubuh bayi. Nah, itu metode kehilangan panas secara radiasi. Nah, keempat dari metode kehilangan panas bayi baru lahir ini kan cukup banyak nih, berarti bayi bisa mengalami kehilangan panas bisa secara konduksi, bisa secara konveksi, bisa secara evaporasi, dan bisa juga secara radiasi. Keempat metode kehilangan panas ini berarti bisa menyebabkan bayi mengalami hipotermi atau kehilangan panas dari tubuhnya. Nah, itulah tadi ya 4 metode kehilangan panas pada bayi baru lahir. Kalau misalnya jadi kita harus hati-hati jangan sampai bayi mengalami kehilangan panas atau mengalami hipotermi, di mana hipotermi ini suhu tubuh bayinya itu kurang dari 35 derajat Celcius. Sehingga kalau misalnya dia mengalami hipotermi, kita harus antisipasi. Jangan sampai bayi itu mengalami suhu yang lebih rendah lagi daripada 35 derajat Celcius, karena kalau bayi mengalami hipotermi, itu sistem yang ada di tubuhnya akan mengalami gangguan, misalnya sistem pernafasan ataupun sistem kerja jantungnya akan terganggu sehingga menyebabkan denyut nadi ataupun sistem pernafasannya itu tidak normal berfungsi, tidak normal lagi, sehingga tidak normal lagi. Mungkin untuk ciri-ciri dari bayi baru lahir yang normal kemarin sudah ada di channel saya yang sebelumnya, pernapasan yang normal itu seperti apa, dan denyut nadi yang normal pada bayi baru lahir itu juga berapa. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu itu yang bayi ini mengalami sesuatu yang tidak normal, atau berarti kita harus antisipasi atau waspada, jangan sampai bayi ini mengalami masalah yang membahayakan pada dirinya atau berisiko terhadap kematian pada bayi baru lahir. Nah, itulah saya rasa selama ini kenapa ibu-ibu itu selalu, ibu-ibu kita yang sudah lama dari zaman-zaman dahulu itu selalu memberikan selimun atau menyelimuti bayi-bayi yang baru lahir serta membedung bayinya. Nah, mungkin ada ilmu terbaru terkadang yang tidak membenarkan bedung pada bayi baru lahir. Kalau untuk sekedar menghangatkan tubuh bayi itu boleh, tetapi bedungnya itu jangan terlalu ketat. Karena kalau mungkin ketat itu bisa menghambat memang pertumbuhan dan perkembangan dari bayi itu sendiri. Jadi kalau mau dibedung pun longgarkan, jangan terlalu ketat pada bayi baru lahir tersebut. Mungkin itu ya materi yang bisa saya share atau saya bagi pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton channel ini, dan jangan lupa ya like, subscribe, and share video yang saya buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.